Karena kenapa? Jangan sampai karena kecerobohannya kita mengabaikan dari 4 prinsip tidak melukai. Contohnya teman-teman saat melakukan pekerjaan tidak memperhatikan orang lain di sekitarnya. Salah satunya di host crane. Saat melakukan pengoperasian crane, pengangkatan, teman-teman host crane ini lalai dalam 4 prinsip tidak melukai. Saat proses pengangkatan tidak memperhatikan orang di sekitarnya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Jadi saat semuanya sudah tercapai, tujuan ketiga ini maka akan tercapai. Itu dari prinsip dalam bekerja. Jadi implementasi keselamatan kerja. Jadi mulai dari operasional, lingkungan, evaluasi tes. Jadi contohnya seperti kita ini, induksi, terus hygiene atau sistem informasi, transportasi, fasilitas, pelatihan, dan keamanan. Terus ini khusus perbaikan engineering. Ini paling sering kita di mekanik host crane atau departemen stainless steel erection. Ini khusus di sini dia. Terus terkait masalah standar operasional prosedur atau biasa disingkat SOP. Jadi setiap pekerjaan itu harus memiliki yang namanya SOP, atau biasa kita sebut dengan instruksi kerja atau IK. Contohnya nanti saat teman-teman atau teman yang di mekanik host crane harus sering-sering bertanya, Pak, ini bagaimana sih SOP-nya saat proses pengangkatan? Itu semua akan ada nanti. Jadi karena kita di sini beda-beda departemen, ya, beda divisi. Ini ada 2 departemen. Jadi nanti saat masuk di departemennya, masuk di divisinya, kita tanyakan, Pak, apa sih ini? Bagaimana SOP-nya ini saat pengoperasian crane? Jadi nanti sering-sering bertanya. Jadi prosedur operasional atau standar atau tata cara kerja baku yang dapat disingkat sebagai SOP adalah suatu alur atau cara kerja yang sudah terstandarisasi. Standar operasional prosedur ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur tertulis. Jadi SOP ini sudah jelas bahwa ini sudah tercatat atau sudah tertulis. SOP merupakan serangkaian prosedur yang perlu dilakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Nantinya hal ini akan menjadi panduan bagi karyawan tentang apa yang harus mereka lakukan sebelum melakukan pekerjaan atau setelah melakukan pekerjaan. Fungsinya sebagai panduan kerja, sebagai dasar hukum, memberikan informasi dan yang berkaitan dengan pekerjaan, dan sebagai pedoman disiplin kerja. Jadi kalau mau disiplin dalam bekerja, kalau mau disiplin dalam bekerja, ya harus bekerja sesuai dengan SOP atau standarnya, standar pekerjaannya teman-teman, atau biasa kita sebut dengan instruksi kerja. Ini instruksi kerja adalah suatu sekumpulan langkah yang dilakukan seseorang guna menyelesaikan pekerjaan secara aman dan lengkap. Jika ini perlu dibuat untuk mendampingi standar operasional prosedur, menjelaskan secara rinci langkah instruksi dalam suatu kegiatan SOP dan hanya melibatkan satu unit kerja. Instruksi kerja adalah dokumen mekanisme kerja yang mengatur secara rinci dan jelas urutan suatu aktivitas yang hanya melibatkan suatu fungsi saja sebagai pendukung prosedur mutu atau prosedur kerja. Secara prinsip instruksi kerja
menguraikan bagaimana suatu langkah dalam prosedur dilakukan. Nah, jadi ini nanti saat masuk ke visita tanyakan, Pak, bagaimana ini SOP-nya, atau biasa kita di sini sistem manajemen. Nah, biasa tanyakan juga itu, Pak. Nah, jadi Pak, kenapa sih harus ada K3 di tempat kerja? Nah, jadi kadang ada bertanya, ini kita cuma sebagai formalitas? Nah, ya kan biasa begitu, apalagi biasa teman-teman yang di TikTok. Tidak ya. Jadi ada dasar hukumnya kenapa kita harus menerapkan K3 di tempat kerja. Jadi yang pertama ini menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Jadi yang pertama ini kenapa harus diterapkan K3? Nah, yang pertama ini tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha. Terus yang kedua ini adanya tenaga kerja yang bekerja di sana. Terus yang ketiga adanya bahaya kerja di tempat itu. Nah, jadi itu menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970. Terus yang kedua ini menurut peraturan pemerintah. Nah, menurut peraturan pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja. Nah, jadi kenapa harus diterapkan K3? Karena ada aturan terkait masalah peraturan pemerintah. Jadi bunyinya di dalam ini, setiap perusahaan mempekerjakan 100 tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karbohidrat proses atau bahan produksi dapat mengakibatkan kecelakaan seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan penyakit akibat kerja. Terus, sedangkan menurut Permenaker Nomor 4 tahun 1987 tentang P2K3 atau Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, jadi yang pertama ini bunyinya di dalam itu terkait masalah kenapa harus diterapkan K3. Nah, jadi yang pertama ini tempat di mana pengusaha atau pengurus mempekerjakan 100 tenaga kerja atau lebih. Nah, jadi kalau kita untuk Departemen Stainless Steel Erection untuk saat ini karyawannya 653 orang. Untuk karyawan Indonesia, kalau Cina saya kurang update. Terus yang kedua ini tempat kerja di mana pengusaha mempekerjakan kurang dari 100 orang tetapi menggunakan bahan proses instalasi dan memiliki risiko besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan, dan pencemaran radioaktif. Jadi insiden ketiga. Jadi biasa kita dengar apa sebenarnya itu insiden, apa itu sebenarnya eksiden, apa sebenarnya itu near miss, dan apa sebenarnya itu risiko dan bahaya atau keadaan darurat. Nah, jadi ini ada beberapa pengertiannya. Jadi yang pertama ini terkait masalah insiden. Nah, insiden ini adalah kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan di mana cedera, penyakit akibat kerja ataupun kepatalan bahkan sampai kematian dapat terjadi, termasuk insiden ialah keadaan darurat. Nah, jadi ini pengertian dari insiden. Nah, biasa kita juga dengar kecelakaan atau eksiden. Nah, eksiden ini adalah insiden yang menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja. Nah, jadi ini sudah ada kata menyebabkan. Nah, beda dengan berkaitan dengan dapat. Nah, di sini tadi dapat terjadi termasuk insiden. Nah, ini berarti dapat belum terjadi ya. Nah, kalau ini mengakibatkan. Berarti yang berkaitan ya Pak, kalau insiden begitu yang berkaitan dengan kecelakaan kerja nih. Insiden artinya belum sampai ke kecelakaan. Nah, karena katanya di sini kata-katanya dapat. Nah, contohnya terjadi
gempa bumi. Nah, gempa bumi, tapi tidak ada korban jiwa. Contohnya, balkon ruangan ini jatuh. Itu adalah insiden. Nah, pengertian dari insiden. Kalau eksiden, sementara saya induksi di sini, bapaknya kena. Ini balkon dari atas, berarti cedera, berarti sudah masuk ke eksiden atau kecelakaan kerja. Biasa kan kalau di berita kita dengar eksiden dan insiden, gitu ya. Terus near miss, nah ini paling sering kita dengar. Near miss ini adalah insiden yang dapat menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja, PHK ataupun kepatalan, bahkan sampai ke kematian. Nah, contohnya biasa kalau kita di luar atau kita di sini di ruangan ini saja. Saat saya induksi, balkon dari atas sedikit mengenai bapak, hampir. Nah, jadi itu pengertian dari ngemis. Terus bahaya adalah kondisi yang berpotensi menyebabkan celaka, rusak atau terganggunya proses pekerjaan. Pak, ini bahaya sebenarnya dari mana? Ini bahaya melekat saat proses atau caranya kita bekerja, atau memang melekat di benda-benda. Contohnya apa? Saat kita menggunakan HP, bahayanya apa itu? Kayak mengganggu konsentrasi kerja. Bahayanya apa? Mengganggu konsentrasi kerja. Nah, jadi bahayanya salah satunya itu. Iya. Terus saat sementara kerja terus bermain HP, Iya. nah, itu mengganggu bahayanya. Resikonya apa? Nah, ini nanti kita bahas masalah resiko pengertiannya. Nah, jadi resiko adalah ukuran kemungkinan kerugian yang akan timbul dari sumber bahaya tertentu yang terjadi. Nah, jadi ini bahaya, resiko. Jadi resiko ini adalah ukuran yang mungkin terjadi. Contohnya saat tadi Bapak menggunakan HP. Bahaya saat menggunakan HP. Resikonya apa? Saat mengoperasikan atau mengendarai motor sambil bermain HP, resikonya adalah kecelakaan terjatuh. Iya. Nah, itu adalah pengertian dari resiko. Bahayanya tadi bermain HP sambil mengendarai motor. Terus danger. Nah, danger ini biasa kan kita dengar kalau di luar danger. Apa sebenarnya itu danger? Barang-barang lain. Danger adalah keadaan yang lain dari keadaan normal. Artinya, lain dari keadaan normal, artinya kondisi abnormal dari keadaan. Contohnya, kita berada di tempat ini sementara normal ya. Saat ada kebocoran gas di sana, berarti itu danger. Nah, hati-hati kita berada di sini, berarti kita harus evakuasi. Mungkin begitu tadi pengertiannya dari near miss, insiden, sampai risiko. Nah, jadi ini dia konsep dari hazard, danger, insiden, dan resiko. Jadi kita bisa lihat. Susah ya, karena saya tidak punya laser. Biasanya saya bawa laser di baju, tapi lupa tadi bawa tas. Jadi hazard. Kira-kira Pak, yang mana hazardnya di sini? Hazard saat operator crane. Nah, namanya siapa Pak? Chandra, Ibu? Desi. Hazardnya Pak Chandra mengoperasikan crane. Nah, berarti saat mengoperasikan crane, mengangkat benda. Nah, itu adalah bahaya saat Ibu Desi berada di bawah dari pengangkatan. Nah, terus danger. Contohnya Pak operator crane mengoperasikan crane dalam keadaan abnormal atau kondisi slingnya hampir putus. Nah, itu adalah danger. Danger kembali tadi ke pengertian bahwa kondisi abnormal
atau kurang normal dari keadaan sebelumnya. Nah, danger ketemu dengan Pak Ibu Desi melintas di bawah pengangkatan. Nah, ini kita tidak bisa sembarang akses masuk di dalam kawasan atau di dalam perusahaan. Saya punya teman di sana, saya mau ke sana. Itu tidak diperbolehkan. Bebas akses kecuali kalau ada keperluan dan memiliki izin untuk masuk. Ibu masuk ke dalam produksi. Nah, Pak operator kren mengangkat dengan keadaan sling yang abnormal. Nah, ini tadi. Nah, ini slingnya yang abnormal. Ibu Desi melintas di bawah pengangkatan. Itu sangat bahaya saat danger bertemu dengan tindakan Ibu Desi yang melintas di bawah pengangkatan. Terus tadi kan kita bahas masalah insiden. Nah, insiden kapan bisa dikatakan insiden? Saat benda yang diangkat Pak Operator jatuh ke bawah. Itu artinya insiden. Kerugiannya hanya peralatan, tapi sudah putus ya. Nah, putus. Nah, ini tadi putus. Untung tidak kena Ibu Desi karena berdiri di bawah pengangkatan. Nah, itu namanya insiden. Saat Ibu Desi hampir kena, itu artinya apa? Near miss, hampir celaka. Ini cuma gambaran ya Bu, jangan sampai nanti Ibu keluar dari sini. Bapak Septi doakan saya gitu, jelek amat. Terus saat putus terus mengenai kepala, nah itu baru accident. Nah, jadi kecelakaan sudah terjadi yang namanya kerugian manusia, korban jiwa. Kalau hose kerennya putus, yang diangkat ini bukan pecah kepala, tapi hancur semuanya. Jadi nanti saat masuk di area produksi, di sini kan kita berada di departemen stainless steel, di sini pool yang namanya pengangkatan. Terus yang kedua, pool dengan kendaraan-kendaraan besar. Jadi yang harus diperhatikan untuk mencegah yang namanya sangat bahaya insiden. Nah, jadi pertama kita harus selalu hati-hati saat melakukan pekerjaan. Terus ingat tadi terkait masalah apa-apa larangan dari SOP-nya, apa-apa yang harus dilakukan sebelum melakukan pekerjaan. Jadi kembali lagi ke SOP. Jadi saat masuk ke area produksi, saat dilarang, nah ya berarti tidak boleh masuk. Jadi kalau kita bahas masalah kecelakaan, nah ini ada penyebab terjadinya kecelakaan menurut teori domino. Nah, yang biasa menggunakan kartu domino. Jadi ini ada teorinya, ada penelitiannya ini terkait masalah kecelakaan, tapi dibuat masalah dominonya. Nah, jadi kalau kita bahas masalah kecelakaan tidak terjadi begitu saja ya. Biasa kan kalau kita berada di kampung halaman, biasa kan orang bilang, kita dengar ya, biasa kita dengar bahwa itu sudah takdirnya. Orang ini sudah celaka gara-gara memang dia digariskan di sini. Cuman faktor dasarnya pasti ada. Ya betul. Jadi kalau kita bercerita masalah teori domino, menurut Henry, kecelakaan itu tidak terjadi begitu saja. Nah, ada yang namanya sebab, akibat atau mata rantai. Nah, jadi kapan dari dominonya ini? Ini dominonya ada 5. Kita lihat dari atas ya. Kira-kira teman-teman saat lihat ini domino, yang mana domino yang harus kita hilangkan di sini?
supaya tidak terjadi kecelakaan. Sebelum saya jelaskan termasuk domino 1, domino 2, 3, 4, dan 5. Bagaimana ada pertanyaan yang harus dihilangkan dulu? Yang harus dihilangkan supaya tidak terjadi yang namanya kecelakaan. Sebab dasar. Penyebab apa? Berarti domino Sebab dasar. Domino 2. domino 1. 2. Oh, di sini adalah penyebab tidak langsung. Ini kan ada. Nah, ini saja 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang harus dihilangkan supaya tidak terjadi yang namanya kecelakaan? Penyebab dasar itu. Penyebab Dasar. dasar. Jadi saat Bapak operator ini menghilangkan penyebab dasarnya, saya ambil contoh kasus di pekerjaannya Bapak nanti ya. Nah, jadi di penyebab dasar ini ada yang namanya faktor kemungkinan. Nah, jadi kita bercerita masalah faktor kemungkinan. Faktor kemungkinan ini yang pertama ini kurangnya prosedur atau aturan, terus kurangnya sarana, terus kurangnya kesadaran, terus kurangnya kepatuhan. Yang pertama ini kurangnya prosedur atau aturan. Saat Bapak mau bekerja, tidak ada yang namanya SOP-nya. Nah, Pak, kalau tidak ada SOP, mungkin orang bisa celaka. Bisa. Tapi kita ini bercerita masalah yang namanya teori domino. Nah, jadi yang kedua ini kurangnya sarana. Contohnya Bapak mau menggunakan APD lengkap tapi tidak disediakan oleh perusahaan. Terus kurangnya kesadaran. Nah, memang Bapak ini tidak sadar masalah keselamatan. Terus kurangnya kepatuhan, tidak patuh terkait masalah aturan yang ada. Nah, Pak, tadi bilang kalau saya sudah hilangkan penyebab dasar ini, kecelakaan tidak terjadi. Nah, tetap terjadi Pak, karena kita bahas masalah teori domino. Nah, jadi saat penyebab dasar ini dihilangkan, berarti masih ada yang namanya penyebab dasar, penyebab tidak langsung, terus penyebab langsung. Nah, jadi yang harus dihilangkan di sini sebenarnya adalah penyebab langsung. Pak, kalau saya hilangkan penyebab langsung, masih bisa terjadi kecelakaan? Masih bisa, tapi kecil kemungkinannya. Contohnya kalau diangkat ini domino yang ketiga ini, kalau domino 1 dan 2 runtuh, berarti tidak sampai ke 4. domino ke 4. 4. Ini adalah kecelakaan. Jadi kenapa yang harus dihilangkan itu adalah kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman, atau biasa kita sebut sebagai ancient action dan ancient condition. Perilaku tidak aman dan peralatan yang abnormal. Contohnya Ibu Desi masuk ke area produksi ya, masuk ke dalam area-area larangan, itu masuk ke tindakan tidak aman. Jadi untuk mencegah yang namanya kecelakaan, Ibu Desi harus menghindari hal seperti itu. Jadi apa yang dilarang untuk mencegah yang namanya tindakan tidak aman. Terus kalau yang dihilangkan masih bisa terjadi kecelakaan, tapi dari 100% maka akan turun. Maksudnya kecil kemungkinan untuk terjadi kecelakaan apabila penyebab langsung dihilangkan. Jadi yang harus dihilangkan kalau kita bercerita masalah teori domino. Jadi di sini ada penyebab dasar, penyebab tidak langsung, penyebab langsung, kecelakaan kerja sampai ke kerugian. Jadi saat diabaikan yang namanya penyebab langsung ini, maka besar kemungkinan terjadinya
kecelakaan. Saat kecelakaan maka terjadi yang namanya kontak dengan bahaya atau bahkan sampai kegagalan fungsi. Nah, jadi kalau sudah kontak dengan bahaya berarti ada yang namanya kerugian. Kerugiannya bisa kita lihat mulai dari personil atau manusianya, peralatan atau alat-alat yang kita gunakan, material atau bahkan ke lingkungan. Nah, ini tadi yang terjadi. Nah, jadi terkait masalah potensi bahaya besar di departemennya kita ini, nah ini dia. Jadi di sini kita menggunakan yang namanya industri penggunaan gas besar. Pak, gas apa yang kita gunakan di sini? Nah, jadi ada yang namanya gas batu bara, gas propana. Nah, ini kemungkinan terjadi ini bisa saja terjadi yang namanya ledakan, terus kebakaran atau bahkan kebocoran gas. Saat kebocoran gas tidak terbakar, maka gas yang kita gunakan ini adalah gas beracun. Nah, di sini tidak berbau, tapi sangat mematikan. Nah, jadi dampaknya ini yang pertama kerusakan peralatan atau properti. Terus yang kedua ini korban jiwa. Terus yang ketiga ini dampak dari lingkungan. Nah, jadi ini dia. Jadi besar ya kalau kita lihat. Nah, jadi kenapa kita harus terapkan ketiga? Kenapa harus kita berkat tiga? Maksudnya kita harus budaya ketiga dari diri sendiri. Nah, karena ini jangan sampai kita lalai terjadi hal-hal seperti ini, kita tidak tahu bagaimana cara penanganannya. Terus sumber bahaya spesifik di lokasi kerjanya kita ini, yang pertama yang namanya bising, atau biasa kita sebut sebagai bahaya fisik. Terus yang kedua ini radiasi atau listrik. Pak, masukkah bahaya fisik sementara kita ini? Masuk. Contohnya saya sementara induksi, saya pegang elektronik. Ini masuk tadi di nomor 4 ini listrik. Terus ada yang namanya bahaya kimia. Jadi teman-teman, saya himbau untuk saat keluar dari ruangan ini selalu menggunakan masker. Karena kenapa? Kita ini berada di pabrik baja. Kita ini di pabrik, berarti banyak penggunaan bahan-bahan kimia. Jadi contohnya mulai dari debunya. Debunya di sini beda dengan debu-debu yang di luar. Karena kenapa? Biasanya sisa-sisa dari bahan-bahan produksi yang ini, materialnya. Jadi selalu digunakan maskernya. Terus bahaya biologi. Bahaya biologi ini seperti bakteri, infeksi virus, debu organik jamur atau serangga. Kita sekarang masuk ke musim-musim hujan. Di sini ada rentan orang sakit, bro. Jadi selalu juga gunakan masker tak saat bersentuhan dengan orang lain. Jangan sampai orang sakit kita sentuh atau peralatan yang digunakan ini ada bakteri-bakterinya. Bisa jadi kita tertular. Terus bahaya ergonomi. Ergonomi ini apa sih sebenarnya? Bahaya ergonomi adalah desain lokasi atau penanganan material yang berlebihan, alat kerja yang buruk. Contohnya sekarang kalau kita berada di tempat ini, ergonomi bisa jadi kita kena bahaya ergonomi. Contohnya saya, kita lihat posisinya saya begini dari tadi. Artinya saya membungkuk, bukan seperti posisiku yang harusnya begini. Kalau saya begini terus, berarti
masuk ke bahaya ergonomi. Atau ibu bapak terlalu sering begini ke atas, lihat materi, sakit ini, itu masuk ke bahaya ergonomi. Atau ada yang namanya biasa bahaya psikologi. Ada bapak, ada masalahnya di kampung, atau putus dengan pacarnya, itu masuk ke bahaya psikologi. Atau biasa masalah pekerjaannya, promosi jabatannya yang lama. Tunggu sebentar deh, saya ada maaf. Ya ini bisa kali dikendalikan? Bisa. Caranya gimana? Jadi ada yang namanya hierarki pengendalian resiko. Dalam keilmuan ketiga dikenal dengan istilah hierarki pengendalian risiko bahaya, terbagi menjadi 5 bagian. Jadi ini nanti ada juga kayaknya di soalnya ini. Jadi yang pertama ini ada yang namanya eliminasi atau biasa saya agak buruk bahasa Inggris itu ya. Ini bahasa Inggris ini. Eliminasi berarti artinya hilangkan. Berarti contohnya ini gambarannya. Eliminasi, hilangkan. Jadi dengan menghilangkan asal, maka 99% kemungkinan. Ini baru kita bercerita masalah kemungkinan kecelakaan atau celaka oleh potensi bahaya tersebut sudah hilang. Terus substitusi. Substitusi ini juga bahasa Inggris. Artinya dengan mengganti maka level bahaya akan turun. Terus administrasi kontrol atau rekayasa engineering. Artinya ini membuat rekayasa dengan pengontrolan teknis, maka kemungkinan terjadi kecelakaan akibat keteledoran, kelemahan teknologi bisa dicegah. Berarti ini bisa dicegah. Terus ada yang namanya administrasi kontrol. Contohnya ini dengan mengontrol administrasi, maka kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat keteledoran administrasi urutan bisa jadi dicegah. Contohnya seperti sekarang kita melakukan induksi K3 tingkat departemen. Jadi mulai dari pengenalan bahaya, larangan-larangan itu masuk ke administrasi dalam hierarki pengendalian. Terus yang terakhir ini ada yang namanya APD, alat pelindung diri. Alat pelindung diri ini saya rasa sebelum ibu bapak bekerja harus dibagikan, masuk juga ke haknya ibu bapak ini. Karena kenapa? Itu sudah diatur dalam undang-undang hak tenaga kerja. Bukan hak tenaga kerja, tapi kewajiban perusahaan. Kewajiban perusahaan ini memberikan alat pelindung diri secara cuma-cuma. Jadi APD yang dibagikan atau pakaian kerjanya ibu bapak ini harus gunakan sesuai dengan fungsinya. Kalau helm biasa, kalau cewek-cewek saya lihat, ya perempuan ya, yang cewek-cewek kadang karena panas atau rambutnya mau dilihat, dia malas pakai helm. Biasa helmnya dijinjing. Jadi usahakan saat masuk ke area publik, mulai dari turun tangga di sana, diusahakan menggunakan helm dan menggunakan APD lengkap. Biasakan sepatunya juga, karena mau gaya-gaya, sepatu APD yang dibagikan diganti dengan sepatu cats. Jadi itu juga harus diingat bahwa apa kewajiban perusahaan dan apa kewajibannya juga teman-teman. Saat masuk ke area produksi harus menggunakan APD secara lengkap. Jadi dalam hierarki pengendalian ini
APD merupakan prioritas terakhir, namun untuk melindungi diri dari akibat kecelakaan karena faktor manusia, kecerobohan sendiri atau orang lain, maka APD atau PPE tetap sebagai sesuatu yang mutlak harus dikenakan. Nah, jadi ini ada kata-kata harus dikenakan. Nah, jadi tidak ada lagi pelanggaran terkait masalah alat pelindung diri. Nah, jadi kita bahas dulu masalah api dan kebakaran. Sampai juga saya duduk. Nah, jadi di sini kita biasa dengar terkait masalah api dan kebakaran. Api dan kebakaran itu adalah sesuatu yang berbeda. Karena kenapa? Api adalah reaksi kimia oksidasi cepat yang terbentuk dari unsur panas, oksigen dan bahan mudah terbakar yang menghasilkan panas dan cahaya. Itu pengertian dari api. Terus kebakaran, apa sebenarnya itu kebakaran? Nah, jadi ini nyala api baik kecil maupun besar pada tempat, situasi, yang waktu yang tidak dikehendaki, yang bersifat merugikan dan pada